Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7 mapel IPA, materinya tentang pubertas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu pengertian dari pubertas. Apa sih itu pubertas? Pubertas itu adalah masa saat seseorang akan mengalami sebuah perubahan, baik itu fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Ini terjadi kapan? Pada laki-laki itu dimulai biasanya itu usia 13 atau 14 tahun sampai di usia 17 sampai 19 tahun. Kemudian kalau pada perempuan itu dimulai rata-rata pada usia 10 atau 11 tahun sampai masa usia 17 sampai 19 tahun. Masa pubertas pada laki-laki itu bisa terlihat dari perubahan bentuk fisiknya, seperti dada membidang, massa atau berat otot itu bertambah, kemudian suara menjadi lebih berat, kemudian tumbuh kumis atau jakun, kemudian tumbuh jerawat pada wajahnya, keringatnya semakin banyak. Kemudian perubahan fisik masa pubertas pada perempuan itu dapat terlihat seperti pinggul mulai membesar, kemudian suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuhnya jerawat pada muka atau wajah, kemudian mengalami menstruasi, kemudian keringat juga akan semakin banyak. Masa pubertas adalah masa perubahan pada reproduksi. Nah, kita ketahui reproduksi itu apa? Reproduksi adalah proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Tujuannya dari reproduksi itu sendiri apa? Yaitu untuk melestarikan keturunannya sehingga makhluk hidupnya tidak punah. Nah, untuk dapat bereproduksi, manusia itu memiliki alat reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, alat reproduksi yang dimiliki itu harus dijaga kebersihannya. Agar apa? Agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi yaitu yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil. Yang kedua, cuci bagian luar alat reproduksi menggunakan air bersih setelah buang air kecil atau air besar. Nah, kemudian cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, pakailah pakaian dalam yang mudah menyerap keringat dan ganti 2 kali sehari. Kemudian hindari untuk bertukar pakaian dengan orang lain ya, karena bisa menularkan penyakit. Yang keempat, kalau menggunakan toilet umum, maka siram kloset terlebih dahulu dengan air bersih untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Itu tadi secara umum. Secara khusus cara menjaga organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, yaitu pada laki-laki yang pertama menghindari rokok dan alkohol, yang kedua menjalani hitam, yang ketiga tidak menggunakan celana dalam dari luar, yang keempat tidak menggunakan celana ketat, yang kelima menjaga pola hidup sehat dengan makan bergizi dan olahraga. Kemudian pada perempuan itu bisa yang pertama mengganti pembalut secara sering ketika menstruasi. Yang kedua, menggunakan celana dalam dengan menyerap keringat agar tidak mudah lembab dan sering menggantinya. Yang ketiga, membersihkan diri sebelum dan sesudah membuang air kecil. Mengapa kita harus menjaga organ reproduksi pada diri kita? Ya, agar kita tidak terjangkit beberapa penyakit seperti keputihan, kanker rahim, kanker prostat. Kanker prostat itu merupakan kanker yang berkembang di bagian kelenjar prostat pada laki-laki ya. Kemudian pada perempuan itu agar tidak mengalami gangguan menstruasi, seperti menstruasi tidak teratur. Kemudian yang kelima adalah kita terhindar dari infeksi saluran kencing atau saluran kemih. Pada remaja yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah menjaga kesehatan fisik. Sudah dijelaskan di slide awal, yaitu bagaimana cara menjaga organ reproduksi ya. Kemudian yang kedua adalah menyikapi perubahan psikologis. Nah, ini perlu sekali bahwa remaja butuh membiasakan berkomunikasi dengan orang tua. Mengapa? Karena orang tua itu memiliki pengetahuan dan wawasan seputar pubertas, sehingga dari pengalaman itu bisa menyelesaikan problem atau solusi yang dihadapi oleh remaja pada masa pubertas. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena
dengan mempertebal keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu remaja tetap berada di jalan yang tepat dalam menghadapi dorongan, keinginan atau gejolak yang berasal dari proses pubertas. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu adalah menyikapi perubahan sosial. Seperti memilih teman yang sesuai. Karena masa pubertas, remaja akan mengalami perubahan emosi dan perasaan sehingga membuat mereka memilih teman yang sesuai baik secara emosional dan perasaan sehingga menjadi lebih nyaman dalam berkehidupan sosial. Kemudian yang kedua adalah memilih komunitas yang tepat. Nah, memiliki komunitas pergaulan yang positif itu akan membawa dampak positif bagi remaja. Menghindari komunitas remaja yang jauh dari moral agama dan juga masyarakat agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan negatif seperti pergaulan bebas. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang pubertas. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.